Ya, dengan flicker yang dibawakan juga, tapi kita akan dibawa juga ke arah match point untuk di FYG. Mampukah mereka membawa 2 poin pertamanya untuk sebagai kemenangan syarat telak? Ataukah Nightmare akan masih menjadi mimpi buruk untuk di FYG dan disamakan keadaannya? Dan pembuktiannya ada di game kedua match pertama ini. Karena ini adalah permainan antara Nightmare Esports melawan DFYG game yang kedua. Yes, dan akhirnya ya setelah kita ngeliat game pertama Suyo hampir terlupakan. Dan akhirnya sekarang dimanfaatkan nih oleh Z. Iya, dan cepet banget tadi ya untuk purple buff-nya. Langsung lagi pindah ke arah orange buff. Level 2 sudah diraih, tapi di arah XP. Kill VG, ya ini masih berani lah untuk ngelawan early-nya dari Oper. Masih sama. Iya, damage-nya juga tadi lumayan sedikit lebih tinggi ya di tangan dari Fovius. Tapi itu pun juga karena, oke. Dia ngebawa Brace Smite dan juga Tenacity ditambah dengan Trill. Sementara kalau kita ngelihat dari halitnya mungkin tadi Concussive Blast digunakan fokus untuk clear wave cepat. Yep. Dan secara head to head antara EXP dan Goldnya masih sama ya dengan game yang pertama juga. Kayak Beatrix lawan Bruno, Fovius lawan Khalid juga. Cuman yang berbeda sekarang adalah Too Easy for Lexi masih terbilang cukup aman nih untuk dapetin 2 buff pertamanya. Walaupun ini ada pressure yang ngebuat dari farming speednya Too Easy for Lexi agak sedikit ketahan, Joji. Ya, kalau kita ngomongin ke arah dari farming pattern agak ketahan, iya itu iya. Makanya untuk di game kali ini juga pakainya Impure Rage lah. Untuk bisa nambahin lagi kecepatan farmingnya. Cuman menurutku ini menjadi suatu hal yang unik karena dengan tidak adanya Matilda, biasanya Alpha tuh pakai Quantum Charge untuk lari. Ya, lari cepat. Jadi di sini kayaknya Too Easy for Lexi emang pengennya itu jungle cepat aja dah. Yang penting masalah lari belakangan mungkin emang pengennya all out aja gitu loh. Apalagi dengan tipikal sisi gede di bagian depan. Dan mungkin lebih ke dia datangnya terakhir aja. Tinggal tunggu setup dari Soso, dari Jasmine atau dari openernya dulu. Karena kalau misalkan dia sebagai opener, chance untuk selamatnya agak susah ya. Sementara kali ini dengan munculnya turtle yang pertama, setup telah dilakukan oleh Nightmare Esports dengan Too Easy for Lexi menjadi garda terdepan. Folk damage telah diberikan juga. Sementara kali ini sudah mulai masuk lagi, tapi Too Easy for Lexi bisa mendapatkan 1 buah Retribution dengan bahkan tidak digunakan. Z yang ngeluarin Retribution gak dapet loh. Iya, dari segi zoning out tadi udah enak banget ya. Sosol seperti yang gue bilang tadi, Frigid Glacier nggak boleh asal buka. Dan ngebukanya tuh pas banget dengan HP-nya dari turtle yang udah pengen tipis. Dan kena dari segi Frigid Glacier juga kan turtle-nya. Ngebuat tadi Too Easy for Lexi cukup dengan basic attack tadi udah bisa dapetin. Ada sedikit miss calculate juga sepertinya juga dari DFYG. Iya, dan kayak semua sisi power yang dimiliki sama Nightmare Esports benar-benar mencoba untuk ngegangin ke arah Z-nya. Sementara dari top lane 2 versus 1 dan bahkan bakal coba untuk dibantu lagi nih dari Long-nya yang bakal di pressure karena tidak akan dibiarkan early advantage. Namun kali ini Yiwan masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang dengan bala bantuan dari Eternal Guard yang akhirnya membuat dari Nightmare Esports tidak bisa mempick off dirinya secara mudah. Itu kalau nggak ada Eternal Guard ya udah kena tendang sih kayaknya. Apalagi pakainya flicker bukan Purify, jadi masih aman. Untuk teman-teman dari Dian Feng Yaogoy belum ada yang tumbang sama sekali kecuali tadi kill VG ya. Untuk di arah bottom lane dengan kena setupnya Frigid Glacier. Sisanya untuk power di arah early menurutku dengan udah dapetin 1 turtle ditambah lagi dengan kami yang bisa dibilang lumayan free lah dari tadi untuk nge-jungle. Nightmare lagi megang banget sih. Ya, sebenarnya walaupun megang banget ya, tapi level dari Z-nya nggak yang terpaut jauh kayak tadi gap di game pertama loh. Kayak tadi kan sempat ada 3 level ya. 3 level. Sekarang hanya terpaut 1 level aja yang dimana harusnya akan bisa dikejar juga sih sama DFYG. Walaupun kali ini ganking power dengan daya Raging Center Flicker menuju ke arah seorang Long, tapi dengan 1 buah Purify tidak membuat dirinya menjamin keselamatan yang dimiliki sehingga kali ini komit yang dilakukan oleh Nightmare Esports di-convert lagi dengan keuntungan yang bisa di-secure. Itu dia dilemanya dari Lung ya. Kalau misalkan pakai flicker susah kabur dari Jasmine, kalau pakai Purify agak susah juga untuk kabur dari Khalid. Sekalinya adanya Raging Sandstorm, ya Purify-nya dipakai tadi kan untuk bisa ngedodge beberapa hit yang on point masuk ke tangan dari Bruno-nya Lung. Dan sekarang turtle kedua lagi dan lagi dipegang habis-habisan oleh Nightmare. Ya, dan Z bakal coba untuk langsung dipegangin juga dengan 1 buah Retribution. Too Easy for Lexi mendapatkan 1 turtle-nya. Z ditendang tapi Kiel VJ mencoba adanya memisahkan kawanan damager dari Nightmare Esports. Sehingga dari memang Z selamat tapi Kiel VJ-nya dengan Avengers pun nggak nolong ternyata. Iya, power true damage sih sebenarnya. Balik lagi kan udah banyak juga bertebaran tuh bahwa counternya Fovius itu adalah alpha. Yes, betul banget. True damage output itu benar-benar gede banget dan bisa nge-take down Fovius dengan sangat-sangat cepat gitu. Dan bahkan sekarang bottom lane udah mulai dimakanin oleh teman-teman dari Nightmare Esports. Iya, walaupun clear masih bisa sempat dilakukan ya. Sehingga tidak ada platingan yang maksimal juga bisa dilakukan sama teman-teman dari Nightmare Esports.
Sudah bertukar sisi sekarang. Di era top lane-nya tadi sempat ada cicilan yang dilakukan juga sama Lung, tapi sama-sama bisa melakukan defensif satu sama lain. Iya, masih mencari juga nih untuk Z sepertinya nyari resource jungle yang lainnya juga. Karena dari segi level udah mulai ada bau-bau 2 level difference nih. Antara Z dan juga Easy Forest, tapi nggak salah. Wah ini Jasmine udah keangkat-angkat ya dengan flicker. Ternyata terdengar dari Yuan untuk bisa ya membuat dirinya jauh lebih secure aja. Frigate Glacier telah terbuka juga kali ini Z. Bang coba ditabrak satu buah Jet Kundo. Gagal untuk bisa melakukan inisiasi. Terinjak lagi dengan Enivira Pursuit. Dan bahkan ada juga kombinasi Raging Sandstorm dan juga Spear of Alpha di follow up dengan Venus Rage. Menghasilkan double kill kali ini yang bisa ditabung juga oleh Nightmare Esports. Dan satu persatu turret-turret sudah mulai dilumat. Kalah kuantitas ditambah lagi dengan kami yang non-stoppable dari tadi. Ngebuat akhirnya frontline dari DFYG ini nggak bisa lama-lama untuk bisa sustain gitu loh. Apalagi dengan tipikal Alpha dan Beatrix. Ini dua combo yang menurutku menjadi tank killer banget untuk daerah frontline-nya. Makanya tadi even udah ada Glorious Pathway pun Hylos tuh nggak bisa selamat gitu loh di area frontline dengan cara seperti itu. Dan Vexana dan juga Bruno-nya tadi kebetulan dari Lung berada di area top lane untuk nge-push turret, ngebuat damage pun nggak bisa maksimal. Dan juga kayak dari di FYG mereka kurang dari sosok initiator guys. Initiator teamfight awal berarti ya? Iya kayak awal ya? Ya harus LVJ yang di depan dan kayak sisi power itu nggak yang terlalu gede banget gitu loh. Iya mau nggak mau sebenarnya kalau dilihat dari skill set ya. Ada Glorious Pathway tapi itu jadi kunci nggak sih untuk Frigate Glacier dan what? Wah ini Jasmine-nya bakal coba untuk langsung dimakan. Gagal untuk bisa memberikan sedikit inisiasi. Dengan adanya permainan Jet Kundo tadi masuk ke area pemain-pemain dari DFYG. Sementara Lung harus mundur terlebih dahulu. Tapi secara hustle yang udah dimiliki, dia nggak perlu recall ya untuk menambahkan ke BDC GHC-nya. Dan Turtle akankah menjadi perfect Turtle untuk Nightmare Esports? Atau tidak akan dibiarkan oleh DFYG? Iya udah mulai dipegang juga, tapi lihat 2 level difference untuk sekarang. Sedikit lagi sih, tapi level 10 untuk Z-nya. Cuman wait di depan udah mulai diganggu. Wah ini retribution dari Z. Bener-bener 2 kali ternyata kecepatan. Dan akhirnya Perfector telah bisa didapatkan dan KLVJ pun tidak terselamatkan kali ini. Di FYG harus bermain jauh lebih tenang. Karena tadi udah dijauhin loh tuh Easy for Lexi-nya. Retribution-nya kecepatan. Iya, dan lihat tuh dari segi turretnya nih. Dari turret aja tuh cuma beda 1 gitu loh. Tapi apa ya bisa bilang fokusnya dari DFYG ini udah mulai goyah gitu loh. Padahal posisinya enak banget tadi untuk adanya engage turtle. Ditambah lagi dengan Glorious Pathway yang dibuka, nge-pressure teman-teman dari Nightmare. Tapi emang loncatannya dari Easy for Lexi juga, ini kita harus kasih kredit sih. Dia berani banget untuk maju ke depan sana. Walaupun gak ada Matilda, walaupun gak ada Quantum Charge gitu loh. Dan goal difference sudah mulai kerasa di tangan dari kami. Yes, dan oke. Kali ini adanya continuous damage wop. 2 pemain harus mundur setelah terkena adanya Worldy juga. Recall terlebih dahulu yang dilakukan. Tapi ya ini the best thing yang bisa dilakukan sama di FYG adalah membiarkan Z-nya melakukan farmingan terlebih dahulu. Ya, karena untuk dari segi damage output nggak cuma ketahuan tuh. Iya, sepertinya itu dia awareness yang begitu baik karena kebetulan ada informasi harusnya dari Yiwon juga ya. Yang di lini paling belakang. Buat dari Oper menginjak satu buah rumputan pun tidak membuat dirinya selamat dan hilang dari pandangan teman-teman di FYG. Wah tapi ini bedanya jauh banget ya, 1.500 gold difference untuk masing-masing gold lanernya. Blade of Despair dan juga Malefic Gun yang dimiliki oleh Camila. Alasan kenapa dari tadi tuh frontline-nya di FYG tuh terasa tipis gitu loh. Even kalau kita ngelihat ke arah dari Hylos-nya, dia udah ada Dreadnought Armor, udah ada defense. Tapi harus diingat bahwa Dreadnought Armor itu mengurangi damage yang datang dari skill set. Dan kalau kita ngeliat dari kami, basic attack-nya ini yang benar-benar perih banget. Ya menurutku ngambil ke arah defense besar kayak Dominance itu juga bakal works sih. Untuk bisa menahan damage Kimi yang sangat-sangat besar. Atau Blade Armor gitu ya. Atau Blade Armor juga bisa. Dan itu juga masih item pecahan aja ya. Dan kali ini Soso yang akan menjadi targeting berikutnya. Frigate Glacier dari belakang terlihat bagaimana Jasmine mencoba untuk mengincar lini belakang dari DFYG. Soso dibalaskan keadaan yang justru berhasil untuk dihilangkan kali ini. Dengan adanya teamfight Vexiu. Tidak bisa kemana-mana karena Mega Kill pun ditabung oleh Kaminya. Tapi di dalam paling depan ada KLVJ yang mencoba untuk mengacak-ngacak setup yang dilakukan. Dan killing spree dibalaskan pula di tangan dari Twizy for Lexi. Sehingga kali ini menjadi pertukaran yang cukup imbang. 2 tukar 2. Namun permasalahannya adalah dari DFYG mereka gak gentar untuk langsung setup menuju ke arah Lord. Ya mereka gak gentar karena damage mereka masih hidup semua. Tapi dibalaskan dengan adanya Khalid. Wow, Raging Sandstorm connect ke arah 2 orang sekaligus. Dan bahkan ditabrak sehingga Long kali ini tidak bisa bertahan lebih lama. Pertukaran yang tidak adil. Take over terhadap Lord. Twizy for Lexi HP-nya gak terlalu banyak dan terlambat Z-nya untuk maju. Retribution pun dikeluarkan namun
masih gagal untuk bisa melakukan steal terhadap Lord tersebut. Timing on point dari Nightmare Esports melihat dari HP-nya Too Easy for Lexi tadi yang udah benar-benar tipis banget. Even di depannya itu udah siap dari Z-nya gitu loh untuk bisa maju ke depan. Tapi dia masih tahan-tahan dan ternyata Retribution lagi dan lagi on point. Kita berarti masih belum melihat adanya satu Retribution yang bisa diamankan oleh teman-teman dari DFYG ya. Karena ya balik lagi gitu loh, untuk objektif kita udah ngomong dari sebelum draft pick tadi. Ini bagus banget dari Nightmare Esports, cuman emang di sini agak misstep-nya menurutku adalah Frigid Glacier yang dibuka untuk nahan Pixiu sendirian sih. Iya, dan akhirnya Sosolnya yang udah nggak punya Frigid dari Pride of Ice juga tumbang. Tapi kayak sebenarnya itu mereka nggak punya terlalu banyak sisi yang menjanjikan gitu loh ya. Kayak ngeliat dari KLVJ ya dia maju dan akhirnya nahan damage aja. Sementara kali ini akan ada inisiasi yang bisa dilakukan juga, The Way of the Dragon dengan ada Bennett Rage sebagai follow up unstoppable. Berhasil untuk dikantongi oleh Kemi tanpa tumbang sama sekali. Yap, dan pada akhirnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Sama seperti dikatakan oleh Aul, ditendang dengan adanya Chow. Ditambah lagi dengan damage late game dari kami, ini susah banget untuk defense bagian depan. Even dari KLVJ pun nggak bisa tahan lama dan defense. Mereka masih punya Vexana, tapi apakah cukup? Ya, dan harusnya masih bisa ditahan perlahan ya, karena ini masih Lord yang belum ter-enhance juga. Karena masih belum menit ke-12, tapi setidaknya nih, sekarang pasif-pasif dari base turret udah mulai ke-trigger dan kondisinya sekarang di FYG. Mereka berbalik jauh nih dibanding game yang pertama. Agak kepleset juga nggak sih tadi untuk di arah early-nya juga kan, bahwa tadi untuk game pertama early-nya mereka bisa dibantu banget domino efeknya menurutku dari Pixiu dengan kajanya. Tapi untuk sekarang lihat deh difference dari jungle dan juga gold lanernya makin jauh lagi, ditambah lagi dengan alpha typical brute force breastplate yang dibawakan, ngebuat emang ini tuh alfanya alpha yang bakal maju banget dan jadi badan selayaknya roamer gitu loh. Ditambah lagi juga dengan Chow yang nyimpan langsung ke Dreadnought dan juga Silence Rope. Niatnya adalah untuk ya seenggaknya punya waktu lah sebanyak mungkin bisa masuk dan ngeculik satu player dari Dianfeng Yaogoy. Karena menurutku yang bisa cuman aman dari tendangan tersebut hanyalah Bruno. Ya, dengan ini ya. Purify. Purify-nya. Tapi kayak dari tadi ini Nightmare Esports ya udah bisa coba untuk makan depannya gak sih? Nightmare Esports makan depannya Iya, udah bisa banget kayak ini. tadi bahkan event pun itu adalah high loss ya. Iya. Tinggal nunggu momen tendangannya aja datang dari Jasmine. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dianfeng Yaogoy tadi di game pertama. Dengan adanya Kaja ya sekarang gantian Chow yang dilakukan oleh Nightmare Esports. Di FYG justru kebalikannya, mereka nggak bisa banyak-banyak pisah sekarang menurutku. Dan juga nggak ada ibaratnya cancellation atau counter initiator ya yang bisa dibawakan sama di FYG. Makanya tadi kayak mungkin Grok atau mungkin ya Jawhead gitu bisa jadi pilihan juga. Atau bahkan Kaja lagi juga menurut aku nggak masalah untuk culik satu. Dan ya akhirnya kali ini dari DFYG yang dalam keadaan under, gak banyak yang bisa mereka lakukan. Tapi nampaknya dengan adanya setup menuju ke arah Lord, tidak akan dibiarkan. Namun masalahnya adalah zoning out terjadi. Dengan ada Jasmine berada di paling depan, hanya untuk bisa mengusir mundur saja. Tapi Raging Sandstorm-nya masih belum bisa mengenai siapapun. Tapi dengan ada damage yang besar kali bisa disumbang oleh Nightmare Esports. Dan bahkan Iwan tidak terselamatkan dengan adanya Frigid Glacier dari arah belakang. Dua pemain hilang dari DFYG. Mencoba untuk maju lagi tapi KLVJ pun tidak terselamatkan. Hanya bisa memberikan nyawanya saja. Dan sekarang DFYG akan menantikan kehadiran dari Lord dengan hanya tersisa 2 pemain saja. 3 player menghilang, apalagi dengan ada info tadi Aul. Dengan Lord yang lagi diamankan, Bruno-nya muncul di bawah. Itu ngebuat adanya Nightmare Esports pede banget untuk maju ke depan sana setelah Lord. Karena ya balik lagi, source damage utamanya itu lagi nggak ready. Dan pukulan terakhir mungkin akan terjadi sekarang. Ya, dan itu dia satu buah Spear of Alpha yang telah dibuka juga Pixiu. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada revitalisasi yang membuat dirinya selamat. Tapi flicker agresif dan satu The Way of the Dragon membuat dari Yiwa tidak terselamatkan. Tidak ada high ground defense lagi. Dengan cukup kuat dari DFYG kali ini yang akan menantikan pula Lord yang akan hadir di arah bottom lane. Dan seperti apa defensifnya. Karena Nightmare Esports mereka akan memaksa dari DFYG di game yang ketiga. Karena base-nya pun sekarang sudah menjadi target dan satu sama yang sudah didapatkan oleh Nightmare Esports.